Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membacakan tadabbur surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr merupakan bagian dari juz 30 yang termasuk surat Makkiyah yang berjumlah 3 ayat dan tergolong surat pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Asr ternyata memiliki makna yang luar biasa. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengulang-ulang surat ini sampai 7 bulan karena berfokus pada makna dan penerapannya secara real. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat mengenai Quran surat Al-Asr. Beliau menjelaskan bahwa sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, seumpama Allah SWT tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah kecuali surat ini, niscaya surat Al-Asr itu telah mencukupi untuk memberi petunjuk. Muhammadiyah yang berdiri pada 18 November 1912 mencatatkan perjalanan yang panjang, menorehkan tinta peradaban, mengukir catatan tinta emas. Hal tersebut tidak lain pula semangat tajdid dengan prinsip al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, dengan mengamalkan surat Al-Asr sebagai spirit dalam pembangunan umat Islam berkemajuan. Berikut ini merupakan arti dari Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, yakni 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr mengajarkan kita pada posisi manusia terhadap dimensi kehidupan yang bergulir akan waktu, yang menjadikan manusia dihadapkan oleh kubang kerugian. Kerugian tersebut dapat membelenggu manusia sepanjang waktu, namun apabila manusia menuai kesadaran akan nikmat-nikmat yang Allah SWT limpahkan akan segala kehidupan ini, kerugian itu akan sirna, yang menjadi pengecualian manusia yang mau beriman, manusia yang mengerjakan amal soleh, menaati dalam kebenaran, dan menasehati dalam kesabaran. Itulah kandungan Quran surat Al-Asr yang tertangkup di dalamnya. Risalah beriman. Beriman dari kata iman secara etimologi artinya percaya, dan secara istilah yakni percaya terhadap Allah itu esa dalam sanubari hati, dalam perkataan, dan implementasi dalam perbuatan. Surat Al-Asr mengajarkan orang-orang itu merugi kecuali beriman atau memiliki keimanan. Hal itu sangat penting karena iman menjadi pondasi bagi umat Islam. Ikrar iman sejatinya yang paling dasar tertuang dalam rukun iman yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan keimanan kepada masyarakat kala itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya ayat yang menjadi dasar keimanan yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 15 dan hadis tentang keimanan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 dijelaskan, yakni sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu orang-orang yang benar.
Sedangkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu ialah percaya dengan hati dan diikrarkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Risalah Amal Soleh. Amal soleh menjadi rekomendasi yang tertangkup dalam surat Al-Asr bahwa orang-orang mukmin yang menjadi pengecualian tergolong manusia merugi sepanjang waktu. Menjadi catatan penting untuk kita semua untuk selalu mengerjakan amal soleh seperti pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gadingnya, sedangkan manusia mati membawa amal solehnya. Kiai Haji Hajid mencatat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan petua bahwa manusia semua mati seperti orang tidur, kecuali para ulama yang selalu ingat bahaya siksa di akhirat. Dan ulama-ulama itu sama bingung, takut mengkhawatirkan diri sendiri kalau nanti akan disiksa masuk neraka, kecuali orang yang beramal dengan niat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah mengerjakan amal soleh dalam surat Al-Asr dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yakni barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Risalah Nasihat Menasehati dalam Kebenaran. Nasihat menasehati dalam kebenaran yang terkandung dalam surat Al-Asr mengajarkan kita arti kepedulian terhadap sesama manusia dalam mencari kebenaran yang hakiki. Carilah kebenaran walau sampai di ujung timur dunia maupun sampai di ujung ajal mau menjemput kita, karena urgensinya kebenaran merupakan petunjuk yang hakiki. Ketika kebenaran itu datang, terkadang kebenaran tersebut dianggap sebagai kekeliruan, padahal sebuah petunjuk untuk lepas dari kesesatan sebagaimana yang tertangkup dalam surat Al-Mu'minun ayat 70 yang artinya, atau mereka berkata orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran pada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkata mengenai berjuang mencari kebenaran, yakni kita bermusyawarah mencari kebenaran dengan hati yang sabar, tidak boleh jemu dan putus asa hingga berhasil mendapatkan kebenaran dan dapat bersatu paham dalam persatuan yang hakiki dan perdamaian yang abadi. Risalah Menasehati dalam Kesabaran. Risalah menasehati dalam kesabaran yang terkandung dalam surat Al-Asr mengajarkan nilai agar senantiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sabar sebagai wujud tertanamnya keimanan dalam jiwa. Para ulama berpendapat mengenai surat Al-Asr bahwa tidak akan hidup Islam kecuali dengan wasiat, yaitu saling memberi peringatan dan dakwah. Dan tidak ada dakwah jika tidak ada jihad dan sabar, serta tidak ada jihad dan sabar kecuali dengan iman. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah hingga tumbuh dan berkembang sampai bertahan 111 tahun berkat semangat dakwah beliau dengan kesabaran yang tinggi menghadapi gejolak yang menyudutkan dakwahnya kala itu. Kini konseptual yang beliau bangun menghasilkan karya nyata bagi umat Islam dan bangsa. Terbukti di penjuru dunia terrealisasi sekolah, perguruan tinggi Muhammadiyah, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga sosial dan lain sebagainya
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Demikian tadabbur surat Al-Asr. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.